Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sudah semangat belajar hari ini belum? Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Anak-anak, bagaimanakah cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik mobil, naik motor, atau berjalan kaki? Tahukah kalian berapa jarak yang ditempuh dari rumah kalian? Berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi di video kali ini kita akan mempelajari bab 4 gerak dan gaya, dengan konsep gerak pada benda. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah dapat memahami konsep jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, serta percepatan. Ayo anak-anak simak video ini hingga selesai ya. Pengertian gerak benda. Gerak benda adalah perubahan posisi, berpindah atau bergeser sebuah benda seiring berjalannya waktu. Ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi, maka benda tersebut telah bergerak. Sebelum membahas lebih jauh tentang gerak, kalian harus tahu dulu besaran-besaran dalam gerak, yaitu posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Agar dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Tentu kalian sudah kenal dengan sumbu koordinat kartesian dengan lambang sumbu X dan Y bukan? Seperti gambar yang terlihat. Jumlah sumbu koordinat yang digunakan bergantung pada arah gerak. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat. Misalkan pada sumbu X saja, atau pada sumbu Y saja. Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi. Jadi pada bab ini kita akan membatasi pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan simbol X. Baik, mari kita bahas posisi, perpindahan, dan jarak. Perpindahan benda adalah jarak total yang ditempuh oleh sebuah benda dari posisi awal ke posisi akhirnya. Besar total perpindahan yang dilakukan adalah pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Misalkan, jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan, maka rumah kalian dapat diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumah kalian misalkan memiliki nilai 100 meter, seperti yang ditunjukkan pada animasi. Dapat dengan mudah kalian hitung total perpindahan kalian dari rumah ke sekolah adalah sebesar delta X sama dengan XT atau posisi akhir, kurang XO atau posisi awal. Sama dengan 100 meter kurang 0 meter, sama dengan 100 meter. Kemudian saat kalian tiba di sekolah, tiba-tiba kalian merasakan sakit perut. Ibu guru memerintahkan kalian untuk segera pulang ke rumah. Sehingga dalam pengertian sains, jika kalian kembali ke posisi semula saat kalian mulai bergerak tadi, kalian tidak melakukan perpindahan. Maka, perpindahan kalian dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah adalah 0 meter. Lalu bagaimana dengan jarak yang kalian tempuh? Apakah juga bernilai 0? Jarak tempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Sehingga jarak yang sudah kalian tempuh dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah, yaitu 0 meter tambah 100 meter tambah 100 meter, sama dengan 200 meter. Apakah kita semua bergerak relatif? Kalian telah mengetahui bahwa gerak adalah perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan yang dipilih. Saat kalian naik mobil yang bergerak dan melihat orang di pinggir jalan, apakah orang itu bergerak? Apakah gerak itu termasuk gerak nyata atau gerak semu? Pada saat kita naik mobil, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya, yang bergerak adalah mobil saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Gerak pohon-pohonan di tepi jalan disebut gerak semu. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Kenapa waktu tiba bisa berbeda? Kalian sudah mengetahui bahwa jarak yang ditempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kalian juga telah mengetahui bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan.
tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Apakah berkelok-kelok atau lurus? Semuanya diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir benda seperti yang ditunjukkan pada animasi. Jika jarak tempuh dari mobil yang tiba untuk menjemput kalian dibandingkan parameter waktu, maka akan didapatkan sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak, yaitu yang dikenal sebagai kelajuan. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kalian akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut. V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak tempuh, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Pada slide ini, kalian dapat melihat dan memahami contoh soal kelajuan. Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja, dalam hitungan detik atau menit. Maka dari itu laju tetap ini sering disebut laju sesaat. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat sebuah benda melaju dengan konstan dalam waktu yang lama. Untuk itu diperlukan konsep yang lebih praktis, yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan. P sama dengan sigma S dibagi sigma T. Di slide ini anak-anakku dapat melihat dan memahami contoh soal tentang kelajuan rata-rata. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kenapa orang jarang menyebutkan kelajuan? Menurut kalian apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama? Coba kalian perhatikan contoh berikut. Seorang pria berlari 10 meter per sekon ke arah barat. Maka artinya kelajuan orang tersebut adalah 10 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya adalah 10 meter per sekon ke arah barat. Jadi kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Adapun kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T, di mana delta X adalah selisih jarak akhir dikurang jarak awal. Dan delta T adalah selang waktu akhir dikurang waktu awal. Di slide ini anak-anakku dapat melihat dan memahami contoh soal tentang kecepatan rata-rata. Adakah faktor lain dari gerak benda selain kecepatan? Selama bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan dinamakan percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. A sama dengan kecepatan akhir Pt, dikurang kecepatan awal V0, dibagi waktu tempuh akhir TT, dikurang waktu awal T0. Dan di slide ini anak-anakku dapat melihat dan memahami contoh soal tentang percepatan benda. Untuk gerak dipercepat beraturan nilai A positif. Adapun untuk gerak diperlambat beraturan nilai A negatif. Contohnya adalah ketika mobil direm saat tiba di sekolah. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak, tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Gerak ada yang nyata dan ada gerak semu atau tidak nyata. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang konsep gerak benda. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik, dan harus selalu semangat untuk belajar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Salam bahagia, salam juara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.